Membangun 3 juta rumah per tahun. Salah satu strategi utama untuk mengejar target ini adalah pembangunan rumah subsidi yang berukuran sangat kecil, hanya 18 meter persegi per unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait belak-belakan soal batas ukuran minimum rumah subsidi jadi 18 meter persegi yang menuai polemik. Menteri Marwarar menyebut harga tanah di perkotaan jadi salah satu pertimbangan. Kenapa tanahnya mahal? Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu kita berpikir tanahnya diperkecil, desainnya dibuat bagus, dibuat tidak kumuh dan menarik. Kalau isunya soal 60 meter itu, mau saya kasih lihat yang 60 meter yang kumuh, boleh? Yuk kita lihat. Jadi nggak ada jaminan juga 60 meter nggak kumuh. Kalau Anda mau lihat yang banjir ada, yang kumuh ada, yang 60 meter bisa saya kasih lihat. Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menyebut masih akan melakukan kajian karena keputusan rumah 18 meter persegi untuk wilayah perkotaan belumlah final. Itu sedang dikaji, saya baru dicerita mengenai itu, ada gagasan itu. Tapi umumnya nanti itu nanti lebih standar ya, lebih standar, kurang lebih mungkin 40 meter, ada 60 meter, ada 36 meter persegi. Itu yang standar. Yang nanti menetapkan itu kan Pak BTN, ya, Pak Nixon. Yang akan membiayai ini kan Pak Nixon. Ya, BTN ada standar sendiri, ada pedoman kan. Betul, Pak Nixon ya. So itu nanti akan kita pelajari. Tapi yang penting kan standar dulu ya Pak. Kebijakan rumah 18 meter persegi per unit jadi sorotan dalam sistem perumahan. Negara membangun rumah, tapi kota-kota justru penuh rumah yang tak dihuni. Pada tahun 2023, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS menunjukkan kekurangan rumah atau backlog di Indonesia masih berkisar 9,9 juta unit. Namun, berbagai sumber menyebut lebih dari 16 juta unit rumah di Indonesia kosong. Dari data Sosenas BPS pada tahun 2024 menunjukkan ada sebanyak 1,9 juta lebih kekurangan rumah terjadi di wilayah pedesaan. Sementara untuk wilayah perkotaan, backlog atau kekurangan kepemilikan rumah mencapai 7,9 juta lebih. Untuk di wilayah Jakarta, menyadur data yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum, dilihat dari jenis pekerjaan, pekerja non-formal mendominasi angka backlog, yakni sebesar 685.044 rumah tangga, disusul wira swasta sebesar 325.735 rumah tangga, dan di urutan terakhir ada pekerja formal yakni sebesar 52.710 rumah tangga. Rumah 18 meter persegi bisa menjadi simbol paling nyata yang terfokus pada kuantitas, yang hanya menciptakan kuantitas unit rumah namun tak bisa ditempati karena bangunannya yang sangat kecil. Elisa Sutanujaya, Eksekutif Director Rujak Center for Urban Studies mengatakan, rumah subsidi yang ukurannya makin kecil tidak bisa dihuni lebih dari satu generasi. Jadi kalau kasus Jakarta bukan soal tanahnya yang tidak ada, tapi ya harusnya di-redevelop. Orang yang tadinya rumahnya satu lantai, isinya cuma satu, ya diubah menjadi yang rumahnya menjadi yang jadi 4 lantai yang isinya bisa beberapa keluarga. Jadi terlihat aneh akibat dari desain yang dibuat pemerintah sendiri. Jadi misalnya, maksud saya contohnya gini, rusunawa kita makin lama makin kecil. Dari yang waktu zaman kemerdekaan standarnya itu 50-an meter persegi tuh rusun atau rumah sehat. Makin lama makin kecil. Sekarang kalau misalnya rusunawa cuma tinggal ada yang 28 meter persegi, itu udah otomatis nggak bisa multi generational family. Presiden Prabowo menargetkan bangun 3 juta rumah per tahun. Namun, sederet persoalan membayangi, mulai dari keterjangkauan, harga, lokasi, hingga kualitas. Fungsi dasar rumah layak huni juga jadi harapan publik di luar kuantitas untuk mengatasi backlog perumahan. Rumah 18 meter persegi mungkin mudah dibangun dan secara administratif dapat diklaim sebagai pencapaian. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk membahas hal ini sudah bersama kami anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda dan juga ada Executive Director Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya. Selamat malam Bung Huda dan Mbak Elisa. Selamat malam. Ya, Mas Huda selamat malam. Ya, kami masih mencoba menghubungi kedua narasumber kami. Ada anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda dan juga ada Executive Director Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya. Selamat malam Bung Huda. Malam. Baik. Malam. Baik Bung Huda. Ini saya langsung saja bahas soal rencana pemerintah yang akan menggulirkan rumah subsidi ya di Jabodetabek seluas 18 meter persegi. Ini dengan ukurannya sebegitu sempit, apakah bisa memenuhi kebutuhan layak hunian yang ada di Jabodetabek, Mas Huda? Ya, ini bagian dari Dirkhusus yang kira-kira semangatnya ini bagian dari tantangan kita. Untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah, ya, terutama rumah subsidi. Nah, tantangannya itu kira-kira gini, objektifnya itu. Yang pertama, terkait dengan gagasan rumah subsidi dengan besaran bangunan 18 meter, ini belum ada regulasinya. Jadi ini baru pada level diskusi di level pemerintah. Karena itu bantah-membantah ini dari banyak perspektif saya kira perlu dikumpulkan oleh pemerintah dan lalu nanti kita bawa di dalam rapat dengan Komisi 5 terkait dengan usulan-usulan yang sedang berkembang. Ini yang pertama. Jadi belum ada regulasi yang menyatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan 18 meter rumah subsidi. Nah, yang kedua, objektif yang pertama menyangkut soal pemerintah wajib menyediakan rumah yang terjangkau. Yang kedua adalah isu menyangkut soal bagaimana pemerintah yang akan memberikan rumah terjangkau itu harus memenuhi aspek. Yang pertama adalah terkait dengan aspek kenyamanan sebagai rumah hunian dan aspek fungsi sosial yang harus terus bisa berjalan dengan baik. Nah, pada konteks ini dua objektif ini tidak bisa ditawar. Dua-duanya harus berjalan dan harus terlaksana dengan baik. Nah, karena itu isu menyangkut soal usulan 18 meter rumah subsidi ini, saya kira tinggal dilakukan jajak pendapat saja kepada publik yang punya hak untuk mendapatkan atau rumah subsidi ini. Oke. Nah, dijajak atau tidak terkait dengan usulan ini. Yang kedua, saya kira pemerintah mempercepat saja simulasinya. Dibikin dulu saja rumahnya, nanti teman-teman para calon pembeli masyarakat NBR ini untuk melihat langsung apakah rumah dengan tipe 18 itu layak atau tidak gitu. Oke. Yang walaupun pada konteks regulasi memang belum ada standar yang dikeluarkan oleh World Bank pun juga Bung Huda. Tidak ada standar 18 tipe 18 itu. Kalau bicara soal regulasi, sebenarnya kan ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang juga ditindaklanjuti dengan standar SNI sebenarnya tentang hunian layak ini 7,2 meter persegi per jiwa, atau kalau misalnya standar WHO itu 9 meter persegi per jiwa. Yang Anda maksudkan ini spesifik untuk
hunian 18 meter persegi. Tapi kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, sebenarnya kan sudah ada aturan itu untuk menentukan hunian layak, Mas Huda. Betul, makanya saya bilang tadi regulasi terkait dengan tipe 18 ini belum ada. Oke. Jadi ini baru pada level wacana, di level pemerintah, dalam hal ini di level Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena itu kita sangat berharap di level pemerintah kompak dulu dengan Satgas, dengan Kementerian Perumahan dan beberapa stakeholder lain yang terkait dengan pengadaan rumah subsidi ini. Nah, isu menyangkut kekompakan ini penting ya di tengah semua publik punya ekspektasi yang kuat, termasuk saya sendiri mendorong betul supaya backlog 12 juta rumah ini bisa kita tuntaskan sampai 5 tahun ke depan. Dan pemerintah sedang punya rencana itu karena ditargetkan per tahun akan membangun rumah 3 juta. Nah, pada konteks itu menjadi penting betul kita kompak dulu, terutama di level pemerintah, memastikan berbagai isu yang tidak produktif, saya kira tidak perlu untuk dilanjutkan. Oke, tadi Anda juga menyinggung soal masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, dengan rumah ukuran 18 meter persegi yang dijual dengan harga 100 jutaan, ini masuk akal nggak dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah kita yang belum punya rumah, Mas Huda? Terkait dengan itu, beberapa survei termasuk selama ini pemerintah bisa menyelenggarakan rumah subsidi hampir 250.000 per tahun, itu relatif bisa terjangkau. Karena itu tema objektif terjangkau itu menjadi sangat penting. Karena fakta yang terjadi di lapangan hari ini kan daya beli masyarakat kita turun. Termasuk para pengembang, para developer hari ini merasakan turunnya animo masyarakat berpendapatan rendah yang membeli rumah subsidi. Nah, itu menjadi PR pada saat yang bersamaan. Tapi sekali lagi, hal terkait dengan isu yang sifatnya terjangkau dan layak huni tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Saya mau ke Bu Elisa Sutanujaya dari Executive Director Ujak Center for Urban Studies. Selamat malam, Bu Elisa. Selamat malam. Ya, Bu Elisa, apakah rencana pemerintah bangun 3,3 juta rumah subsidi per tahun ini salah satu strateginya untuk dengan mengecilkan ukuran 18 meter ini bisa relevan nggak dengan kebutuhan masyarakat kira-kira? Ya, menurut saya sangat tidak relevan ya. Ya, Bu Elisa. Karena gini ya, ini saya juga menunjukkan bahwa ini ya. Halo? Ya, silakan. Ya, menunjukkan kemalasan juga ya dari pemerintah untuk mengatasi masalah backlog itu. Kesannya bahwa hanya bisa dikecilkan, maka solusinya itu. Dan ini kelihatan sekali sangat didorong oleh developer ya, keinginan untuk mengecilkan itu. Karena kan orientasi developer adalah mencari keuntungan dari penjualan ya, dengan mengecilkan dan dibuat semakin terjangkau kepada kelas tertentu, maka dia pikir akan lebih appeal kepada orang-orang tersebut. Padahal kalau kita melihat data rumah subsidi yang bahkan sebelum dikecilkan ya, di Jawa Barat saja ada 123.000 rumah subsidi yang tersedia. Sementara orang yang ingin beli di Jawa Barat itu cuma 50 ribuan. Berarti itu kan ada 85.000 yang tidak ada calon penghuninya gitu. Jadi itu bayangan bahwa dia itu tidak match gitu antara supply dan demand gitu. Yang dulu aja nggak laku gitu, apalagi dikecilkan lagi gitu. Nah, ini kan juga pemerintah bilang sekarang ini sedang mengkaji lagi ukuran rumah subsidi. Tapi menurut Anda, apakah aspek
ini lebih penting yang perlu dipertimbangkan dari sekedar ukuran atau kuantitas rumah? Kuantitas itu sebenarnya bisa ditingkatkan tanpa perlu mengecilkan. Tadi sempat ada cuplikan wawancara saya ya, yang dimana kami sudah melakukan densifikasi gitu. Nah itu misalnya tanah yang sama, yang tadinya luasnya cuma 1 lantai, bertambah 4 lantai dan seterusnya. Nah itu berarti otomatis bisa menambah jumlah keluarga gitu. Dari 1 lantai yang cuma 1 keluarga jadi 4 keluarga atau 8 keluarga atau 12 keluarga. Itu menambah supply juga gitu. Istilahnya kalau pemerintah kan vertikalisasi gitu jadinya. Oke. Bung Huda, Mas Huda, kalau tadi Anda menyinggung soal kekompakan, kalau saya melihat sepertinya ini juga belum ada komunikasi begitu. Nah, kira-kira komunikasi ini perlu dibangun juga atau Komisi 5 juga akan membangun dialog dengan para pihak-pihak terkait nggak? Misalnya seperti melibatkan pengembang, asosiasi real estate misalnya, dan juga para masyarakat yang ingin menghuni rumah ini nantinya. Setahu saya dan kebetulan Komisi 5 juga sudah mengundang para stakeholder. Tapi memang temanya tidak terkait dengan gagasan terkait 18 tipe 18 ini. Itu dia. Subsidi. Jadi sebagai sebuah isu gagasan, saya tadinya berharap model begini tidak perlu menjadi diskursus di publik. Jadi menurut saya tinggal duduk bersama satu meja dengan para stakeholder di level pemerintah untuk memastikan apakah gagasan ini relevan atau tidak, itu diputuskan saja di dalam sebuah forum yang sifatnya duduk bersama, tertutup, dan lalu nanti satu suara nanti disampaikan kepada publik, misalnya disimpulkan bahwa tipe 18 memang tidak layak sebagai sebuah rumah hunian, dan kemudian pemerintah concern terhadap isu yang lain, gitu. Tiba kejebak pada isu yang kontraproduktif. Ya, terakhir saya ke Bu Elisa kalau gitu. Terakhir, Bu Elisa singkat, kalau dari Anda solusinya bagaimana? Apakah hunian vertikal jadi solusi atau bagaimana? Kalau kami sebenarnya sangat menyarankan agar pemerintah itu juga bermitra dengan masyarakat secara swadaya ataupun basisnya koperasi gitu. Karena sampai hari ini yang menyediakan rumah terbesar adalah secara swadaya sampai 70%. Developer itu di bawah 10%. Jadi ya bermitralah sama masyarakat gitu. Oke, baik, kalau begitu ini memang harus duduk bersama sepertinya, seperti yang dikatakan Bung Huda tadi, tidak hanya pemerintah dan DPR tapi juga stakeholders lain seperti real estate dan juga calon-calon penghuni rumah itu sendiri yang memiliki pengaruh bagaimana menilai bahwa rumah itu layak atau tidak untuk dihuni, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik, terima kasih, semoga ada solusi ke depan. Bung Huda dan Ibu Elisa telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Malam. Saudara, setelah jeda masih ada sorotan lainnya yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Viva hadiah miliaran.